Tuhan, kami punya berbagai macam alasan untuk kami tidak bersyukur atau kami tidak bersuka cita. Tapi ketika kami mengingat bahwa kami punya Tuhan yang bersama-sama dengan kami, itu adalah satu alasan yang terlebih dari cukup untuk kami tetap bersuka cita. Tuhan, terima kasih buat setiap pujian yang kami boleh naikkan. Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Engkau tiba waktunya bagi setiap kami untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Kiranya Engkau yang pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Oke, saya appreciate ya buat teman-teman yang hadir pagi hari ini. Mungkin sebagian besar cukup struggle untuk bisa datang ke ibadah karena kita pagi-pagi tiba-tiba diguyur hujan ya yang keras. Jadi welcome buat teman-teman yang datang pagi hari ini yang tetap mengusahakan untuk bisa hadir. Dan mungkin buat teman-teman yang nonton lewat online gitu ya. Semoga kita bisa tetap beribadah dengan baik meskipun cuaca sedang kurang baik begitu ya. Oke. Teman-teman bersyukur kita sudah melalui ada 2 kegiatan yang besar begitu ya yang sudah kita lewati bersama dengan sangat baik. Ada worship night, ada youth camp begitu ya. Saya berterima kasih buat teman-teman panitia yang sudah bekerja keras ya dengan luar biasa. Saya juga berterima kasih buat teman-teman yang ikut di kedua acara tersebut. Nah, saya berdoa supaya kita nggak cuma menikmati euforia acara, tapi kita boleh sungguh menerima setiap benih kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan dan kita boleh mengalami pertumbuhan yang sejati. Nah, teman-teman di bulan yang ke-7 ya tahun 2025 ini secara khusus di dalam bulan Juli kita akan bersama-sama kembali belajar melalui eksposisi kitab ya, dan secara khusus bulan ini kita akan belajar dari surat Filipi ya, sebuah surat yang mengajarkan kita bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kekuatan yang sejati di dalam menjalankan kehidupan yang seringkali tidak mudah, dan saya yakin pesan ini akan menjadi kekuatan bagi kita sekalian. So teman-teman, kita perlu firman Tuhan ya, dan kita perlu dikuatkan dengan kekuatan yang sejati dari Tuhan. Maka kita mau buka Alkitab kita bersama-sama dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Saya mengajak kita membacanya bersama-sama ya, karena ayatnya cuma 1, tadi udah sempat disebutin sama Cie Mima ya. Kita mau baca ayat ini bersama-sama teman-teman ya. Kita baca dengan suara yang keras ya. Filipi 4 ayat yang keempat ya. 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, kalau pagi hari ini ada temannya yang mungkin kelihatan murung gitu ya, atau mungkin tidur bahkan ya, boleh disenggol kiri kanannya begitu ya. Bersukacitalah begitu ya. Disenggol kiri kanannya biar tetap bisa bersukacita ya. Demikian firman Tuhan teman-teman. Ayat ini akan menjadi ayat yang mendasari perenungan kita hari ini ya, tapi secara keseluruhan nanti kita akan mendasarkan seluruh perenungan kita dari ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Nanti teman-teman bisa membaca sambil berjalan begitu ya. Saya akan mengkhotbahkan dari setiap bagian demi bagian ya. Oke, teman-teman, di dalam relasi kita, di dalam pertemanan kita begitu ya, ada kalanya begitu ya ketika kita sedih, kita down begitu ya. Nggak semua orang bisa mengerti perasaan kita. Ya, nggak jarang ada orang yang mungkin bilang udahlah begitu ya, jangan down mulu, jangan sedih mulu, kayak lu doang aja di dunia ini yang punya masalah begitu ya. Pernah nggak kita digituin ketika kita lagi sad, kita lagi sedih, lagi down begitu ya. Kemudian ada orang yang bilang udahlah gitu ya, kayak si paling sedih aja loh begitu ya. Gak sedikit juga pada akhirnya begitu ya, ada orang-orang yang menunjukkan begitu ya kepada banyak orang bahwa hidupnya baik-baik saja begitu ya, simply karena gak mau supaya perasaan negatifnya itu nanti berujung disalah mengerti oleh orang lain begitu ya, disalahpahami oleh orang lain atau oleh keluarga, oleh orang terdekat dan lain sebagainya begitu ya, dan pada akhirnya berusaha untuk menutupi perasaan yang sesungguhnya. Tapi kalau kita mau jujur, kita mau realistis,
hidup itu memang gak selamanya mudah ya. Mungkin teman-teman capek dengan semua tugas, dengan semua beban studi yang menumpuk begitu ya. Atau mungkin capek dengan tuntutan masa depan yang serba gak pasti ya. Atau mungkin gitu ya, kita merasa bahwa kita sudah berdoa tapi kok Tuhan tidak menjawab ya doa kita, seolah Tuhan diam saja begitu ya. Masalah di dalam keluarga, masalah di dalam pertemanan yang mungkin bikin langkah kaki kita tuh rasanya berat banget begitu ya, dan masih banyak lagi hal-hal lainnya. So kalau ternyata teman-teman hidup itu tidak se-fun yang kita bayangkan, gimana caranya kita bisa melakukan perintah Tuhan yang satu ini, bersuka cita senantiasa. Tadi Ciemima cerita ya, orang lagi sedih ya tiba-tiba dikasih ayatnya bersuka cita senantiasa. Ini Tuhan bercanda nih gitu ya. Ini Tuhan maunya apa nih gitu. Gue maunya sedih di bawah shower gitu ya tadi ya. Nangis aja gue nyetel lagu apa tuh ya, lagu-lagu sedih gitu ya. Gimana Tuhan, gak masuk akal gitu ya. Situasi gak bisa bikin saya bersuka cita, tapi Tuhan perintahkan saya untuk bersuka cita. Nah hari ini kita akan gali kenapa bersuka cita ini gak cuma sekedar jadi masukan. Tuhan gak cuma bilang kalau bisa sukacita ya, enggak. Firman Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa, itu menggunakan kalimat perintah teman-teman ya. Sekali lagi ku katakan bersuka citalah begitu ya. Ini kalimat perintah, bukankah Tuhan yang izinkan kita ngalamin kesulitan di dalam hidup kita? Tuhan loh yang izinin saya kehilangan teman saya misalkan kayak gitu ya. Tuhan loh yang izinin saya ngalamin kesulitan di dalam hidup. Gimana ceritanya at the same time Tuhan bilang bersukacitalah, gak masuk akal begitu ya. So kita lihat teman-teman gimana sih caranya kita bersukacita senantiasa. Ya, tadi sedikit sudah disinggung oleh Ciemima begitu ya, bahwa Filipi ini ditulis oleh Paulus yang menguatkan, menghibur jemaat di Filipi yang menghadapi ada banyak sekali tantangan iman, penganiayaan iman begitu ya, karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Tapi itu tadi teman-teman yang sudah kita dengar ya, bahwa Paulus menulis surat ini ketika dia sedang ada di dalam penjara. Ya, seseorang yang seharusnya dan normalnya itu tidak bersukacita, tetapi justru menguatkan orang lain untuk bersukacita. Ya, dalam bahasa aslinya teman-teman, kata bersukacitalah ini yang di Filipi 4 yang tadi kita baca itu menggunakan kata perintah dan bukan sekedar nasihat atau masukan. So, surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi dikenal sebagai salah satu surat yang paling powerful dan yang paling menyentuh. Karena dari Paulus sendiri, dia menyatakan apa itu sukacita yang sejati. Sukacita yang bahkan tidak bisa dibatasi oleh tembok penjara yang gelap, oleh tembok penjara yang mengerikan. Teman-teman, kata bersukacita di dalam Filipi 4 ayat yang keempat menggunakan kata kairo teman-teman. Kairo itu artinya adalah sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan. So ngomongin tentang bersukacita senantiasa bukan berbicara tentang hidup kita harus selalu happy. Ya, bukan juga sukacita yang kita dapatkan dari kesenangan dunia. Bukan juga sukacita yang kita dapatkan dari kepuasan karena kita punya kekuatan. Karena kita punya power. Karena kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Enggak, kita gak dapat sukacita dari hal seperti itu. Ya, kita gak dapat sukacita dari kesenangan dunia. Waktu Tuhan kasih firman-Nya melalui Paulus, Tuhan kasih tahu kita kalau kita harus punya sukacita yang asalnya dari Tuhan dan sukacita yang tidak bergantung kepada situasi hidup, melainkan bergantung hanya kepada Tuhan. Ya, Tuhan tahu apa yang kita alami dalam hidup kita. Bahkan Tuhan tahu ya di fase usia remaja begini, Tuhan tahu mood swingnya kita. Ya, kemarin waktu youth camp ada beberapa anak yang cerita begitu ya. Ci, saya ngerasa emosi saya gak stabil begitu. Saya tiba-tiba di rumah tuh bisa tiba-tiba marah-marah sendiri begitu ya. Dan tiba-tiba happy begitu ya, terus marah-marah lagi gitu. Saya merasa bersalah nih sama orang tua begitu ya. Orang tua saya ngomong satu kata, saya ngegas berkata-kata begitu ya. Saya bingung sih sama diri saya sendiri begitu ya. Teman-teman, Tuhan tahu gak situasi itu? Tahu. Tuhan tahu ya. Tuhan tahu itu ada dan nyata, tapi Tuhan kasih obatnya, yakni kita punya sukacita yang asalnya dari Tuhan. Sukacita yang gak bergantung dari seberapa banyak uang, teman, kenikmatan, kenyamanan, kuasa yang kita punya. Tapi sukacita yang tidak pernah berubah karena Tuhan dan janjinya gak pernah berubah. Sukacita gak bergantung dari hal di luar diri kita, tapi bergantung kepada siapa Tuhan kita.
Teman-teman, yang pertama kita mau lihat ya. Setelah Paulus mengingatkan kita bahwa kita tetap bersuka cita. Kalau kita perhatikan di bagian selanjutnya teman-teman. Di ayat kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Teman-teman, di poin yang pertama ini ada dua hal yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat Filipi dan itu berlaku juga bagi setiap kita di zaman ini. Ya, yang pertama adalah ketika kita bersuka cita, maka sukacita itu membuat hidup kita memancarkan akan kasih Kristus. Ada kebaikan hati yang lahir dari ketulusan. Ada kebaikan hati yang merefleksikan akan Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kalau kamu punya sukacita yang sejati, kamu adalah saksi Kristus. Dan yang kedua teman-teman, kebaikan hati kita yang merefleksikan Kristus bisa kita miliki kalau kita menyadari bahwa Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Dia Tuhan yang dekat dengan hidup kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi hidup. Bahkan ketika hidup kita sedang sulit sekalipun. Kita masih punya pengharapan yang memampukan kita untuk bersuka cita. Karena sejatinya apa teman-teman? Karena sejatinya pergumulan, kesulitan, tantangan itu tidak berlangsung selamanya. Tuhan yang selalu hadir dan dia akan datang kembali. Dan itu adalah sumber pengharapan kita yang sejati. Dunia ini boleh berubah teman-teman. Tetapi Tuhan dengan segala janjinya gak pernah berubah. Karena itulah kita bisa punya kebaikan hati yang murni. Dan kita punya pengharapan kepada Tuhan yang senantiasa hadir. Dan dia akan datang untuk kedua kalinya bagi kita. Untuk menyelamatkan kita. Untuk memberikan kita kemenangan yang sejati. Dia yang memampukan kita untuk bisa bersuka cita di dalam segala keadaan. Itu yang pertama Tuhan sudah dekat. Yang kedua teman-teman ya, setelah kita disadarkan tentang Tuhan yang senantiasa hadir, Tuhan yang dekat dengan hidup kita. The next step yang kita harus ambil teman-teman, supaya kita bisa tetap bersuka cita adalah yang kedua teman-teman. Kita diajarkan untuk senantiasa mengucap syukur. Di ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa teman-teman? Dalam doa dan ucapan syukur. Di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Teman-teman, beberapa tahun yang lalu saya sempat ikut ada satu ibadah begitu ya di sebuah gereja. Terus di situ pengkhotbahnya kasih kami sebuah ilustrasi yang cukup menggelitik buat saya. Jadi diceritakan kisahnya begini. Ada kisah seorang wanita ya, dia mengalami yang namanya insomnia berat begitu ya, kurang lebih selama 10 tahun. Bayangin ya, panjang, dia gak bisa tidur setiap malam hampir 10 tahun. Ketika ditanya oleh psikolognya begitu ya, kamu kenapa? Alasannya apa kamu gak bisa tidur? Apa yang kamu pikirkan? Kemudian si wanita ini bilang begitu ya, setiap malam saya gak bisa tidur karena saya itu selalu ketakutan. Setiap malam ketika saya letakkan kepala saya di atas bantal, saya selalu ketakutan karena saya membayangkan kalau ada maling yang akan masuk ke rumah saya dan dia berhasil merampok rumah saya. Selama 10 tahun kondisi itu terus berjalan. Sampai satu hari teman-teman ya. Sampai satu hari suami dari si wanita ini mendengar ada suara berisik dari lantai 1. Pelan-pelan dia keluar dari kamarnya begitu ya. Kemudian dia turun tangga dan dia melihat ternyata benar ada maling yang berhasil membobol rumahnya. Dan tahu teman-teman apa yang terjadi? Si suaminya datengin malingnya kemudian bilang begini, tunggu katanya gitu ya. Daripada kamu sibuk nyolong, mending kamu naik ke atas ke kamar utama gitu. Terus si malingnya bingung, nih tuan rumahnya sedeng apa gimana gitu ya. Iya kamu mending naik ke kamar utama. Ya kamu sapa istri saya ya. Dia udah 10 tahun nungguin kamu begitu ya. Tiap malam dia nungguin kamu. Dia anxious, takut kalau kamu datang. Dan hari ini kamu datang ya. Untung kamu ada. Setidaknya insomnia dia gak sia-sia. Silakan naik ke atas ya. Boleh disapa istri saya. Ya, ketakutannya terjawab. Teman-teman, waktu si pengkhotbah ini menceritakan hal ini buat saya ini menggelitik begitu ya. Dan saya tahu ini pasti kisah fiktif. Gak mungkin ya kalau kita ada maling terus kita greetings gitu ya. Selamat datang gitu ya. Silakan harta saya ada di kamar utama begitu ya. Silakan diambil, gak mungkin teman-teman. Tapi dari cerita ini teman-teman ya. Ketika saya mengingat akan cerita ini. Saya
pengen sampaikan, ada pesan di balik kisah ini teman-teman. Teman-teman, kalau pencuri, kalau maling itu bisa mencuri satu kali di rumah kita, tapi kenyataannya kekhawatiran itu bisa mencuri seluruh hidup kita. Kayak wanita tadi, ya seharusnya dia bisa beristirahat dengan tenang bukan? Tapi dia kehilangan istirahatnya. Yang paling precious itu kita adalah istirahat malam teman-teman. Itu yang paling menyehatkan buat kita. Kehilangan itu, kenapa? Karena kekhawatirannya. Maling bisa nyuri satu kali di rumah, tapi kekhawatiran itu bisa mencuri seluruh hidup kita teman-teman. So teman-teman, yang namanya hidup gak bisa dilepaskan dari yang namanya rasa khawatir. Ada banyak alasan yang bisa membuat kita khawatir. Tapi Tuhan dan firman-Nya ingatkan kita bahwa penawar dari seluruh kekhawatiran kita adalah doa. Doa dengan ucapan syukur. Ya, teman-teman, sejatinya ucapan syukur adalah jembatan antara masalah yang kita hadapi dengan sukacita yang sejati. Sekali lagi, ya kita gak bisa menghindari yang namanya kesulitan, tantangan datang ke dalam hidup kita. Tapi kita selalu punya cara untuk menghadapi itu semua, yakni dengan ucapan syukur. Ketika anak Tuhan mengucap syukur di tengah tantangan hidupnya, sejatinya dia sedang melihat kepada Tuhannya. Dan di sana dia berkata, Tuhan, thank you. Thank you, meskipun ada masalah, tapi Tuhan ada di dalam hidup saya. Itu yang disebut dengan ucapan syukur. So, teman-teman, ucapan syukur di dalam hidup kita akan selalu menyadarkan kita bahwa Tuhan itu hadir. Justru satu-satunya cara untuk membuat dunia yang berdosa ini melihat Tuhan adalah ketika anak Tuhan melewati badai dengan ucapan syukur. Sama seperti ilustrasi yang kita sering dengar di Alkitab ya. Ada dua rumah yang dibangun di atas dua dasar. Satu di atas pasir, yang satu di atas batu. Pasir dan batunya kelihatan? Of course gak kelihatan. Yang kelihatan cuma apa? Rumahnya. Tapi kokoh dan tidaknya rumah ini diuji ketika badai itu datang. Yang satu hancur berantakan, yang satu tetap berdiri teguh. Teman-teman, kadang badai itu terjadi justru menjadi cara yang terbaik untuk kita menyaksikan siapa Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita di dalam hidup kita. That's why Paulus bisa berkata, justru dalam kelemahankulah kuasa Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Karena Tuhanlah aku mengucap syukur dan aku bersukacita. Karena Tuhan, badai itu tidak menghancurkan hidupku. Dan aku tetap berdiri teguh di atas dasar yang kokoh. Teman-teman, kita perlu membedakan ya. Kemarin saya tergelitik begitu ya, satu orang bilang saya, oh Paulus tuh toxic positivity katanya gitu. Tapi kita perlu membedakan ya. Kita perlu membedakan bahwa sikap hati yang demikian tidak sama dengan positivisme, nggak sama teman-teman. Ya, orang yang selalu menekankan tentang positive thinking tanpa dasar, itu orang yang jatuhnya pada positivisme. Dia berusaha untuk denial dengan segala hal buruk yang terjadi dalam hidupnya. Waktu badai datang dia berkata, oh enggak, hidup saya baik-baik saja. Oh enggak ada badai kok, baik-baik saja. Begitu ya. Waktu hidupnya sedang tidak baik-baik saja, dia berusaha menunjukkan kepada semua orang bahwa hidup saya baik kok. Saya gak ada kesulitan, hidup saya oke. Teman-teman, itu yang disebut dengan toxic positivity. Karena denial dengan situasi dan keadaannya. Bukan hidup di atas dasar ucapan syukur dan sukacita yang sejati. Kita patut membedakan. Paulus gak pernah denial sama situasi hidupnya. Dia mengakui dia ada di penjara. Tapi dia tetap still dia bisa bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan berdiri di sebelah kanannya, dia tidak akan goyah. Justru anak Tuhan bisa bersukacita dan dia bisa punya yang namanya positive mind. Bukan karena dia denial sama situasi hidupnya. Melainkan anak Tuhan itu menghadapi badai dengan penyertaan Tuhan. Waktu kita lapar dan kita cuma punya roti, sikap hati kita bukan toxic positivity, tapi kita berkata sama Tuhan, Tuhan terima kasih kalau hari ini saya masih punya roti di tangan saya. Bukan berarti berkata, Tuhan harusnya saya bisa makan yang lebih enak daripada ini. Kenapa Tuhan cuma kasih saya roti? Waktu kita mungkin harus ngerjain tugas di rumah, gantian laptopnya sama koko atau cici kita atau adik kita begitu ya. Dan kita bisa berkata, Tuhan terima kasih, saya masih bisa selesaikan tugas saya dengan apa yang saya punya.
Bukan berkata harusnya kalau saya anak Tuhan hidup saya diberkatin dong. Kalau saya anak Tuhan harusnya Tuhan kasih saya laptop juga dong, jangan nyusahin dong. Bukan begitu teman-teman. Atau pada waktu kita mengalami masalah di tengah keluarga, kita bisa berkata, Tuhan terima kasih kalau Tuhan masih kasih saya keluarga. Meskipun saya tahu keluarga saya gak sempurna. Dan bukan berkata, saya gak terima. Saya gak pernah milih Tuhan dilahirkan di keluarga yang seperti ini. Dan sejenisnya. Teman-teman kita bisa membedakan ya, di mana orang yang berdiri di atas dasar yang kokoh. Dia bisa melihat segala sesuatu di dalam perspektif kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, Tuhan tahu apa yang jadi pergumulan kita. Dia tahu seberapa besar kekuatan kita. Dia berjanji teman-teman di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dia berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, kata Tuhan. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu ia tidak akan membiarkan, perhatikan teman-teman ya, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan perhatikan kalimat yang terakhir, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Teman-teman, kalau hari ini ada pergumulan di dalam hatimu, nyatakan segala kekhawatiranmu di dalam doa dan ucapan syukur. Dia gak pernah tinggalkan kita. Dia adalah alasan yang lebih dari cukup untuk kita bisa bersyukur melewati setiap badai, tantangan dan juga kesulitan. Nah, ucapan syukurmu adalah kunci yang membuka pintu kepada sukacita yang sejati. Bukan karena tantangannya hilang, tetapi karena kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga teman-teman, pada akhirnya di dalam sukacita yang sejati dan ucapan syukur, kita akan mendapatkan damai sejahtera yang menjaga hati kita. Damai sejahtera yang menjaga hati kita. Di ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Teman-teman, di saat seperti apa sih biasanya kita merasakan yang namanya damai? Ya, kadang kita suka berpikir bahwa damai itu ketika kita bisa liburan, menikmati waktu-waktu kita berlibur begitu ya, di pinggir pantai di Bali begitu. Kita ngerasanya gitu ya, heaven on earth gitu ya, kayaknya feel at peace ya. Atau mungkin kita ngerasa damai ketika dompet kita tebel gitu ya. Benar gak Kulung-Lung? Enggak ya? Oh benar ya? Benar ya. Gitu. Ternyata ketika dibuka isinya bond semua gitu ya. Aduh gitu. Teman-teman, damai seperti apa sih yang biasanya kita rasakan gitu ya? Waktu kita mungkin lagi banyak belanja online malam hari begitu ya, di atas jam 12 malam kita buka Shopee, kemudian kita check out, wah feel at peace gitu ya. Minggu depannya begitu barang datang semua, duitku habis gitu ya. Atau mungkin kita feel at peace ketika apa? Kita lagi ngeliatin photocard dari bias-biasnya kita begitu ya. Ada bias Korea, bias Thailand ya, apa Kamboja mungkin ya, apapun itu teman-teman ya. Karena kita feel at peace dengan hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kasih kita damai teman-teman. Ya, ada banyak hal yang membuat kita lari, begitu ya, mencari pelarian di tengah dunia ini, begitu. Seolah kita bisa mendapatkan damai di tengah dunia ini. But terlalu banyak contoh dan bukti bahwa segala kepuasan dunia itu gak bisa membuat seseorang merasakan damai yang sejati. That's why setiap tahun kita bisa mendapatkan berita di luar sana tentang tokoh-tokoh terkenal yang punya segalanya. Dia bisa beli segalanya, tapi tetap dia memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak benar karena dia gak punya damai di dalam hatinya. Teman-teman, maka damai yang sejati itu gak akan bisa kita dapatkan kalau kita gantungkan rasa damai kita kepada dunia yang selalu berubah. Damai yang sejati itu tidak bergantung kepada keadaan di luar kita. Damai yang sejati itu bergantung kepada kesetiaan Allah yang gak pernah berubah. Damai yang memberikan kita ketenangan meskipun situasi hidup kita berubah. Damai yang gak bisa kita ukur dengan logika kita. Kita bisa tetap berkata dan percaya bahwa Tuhan itu baik
walaupun hidup kita lagi gak baik-baik aja. Damai yang membuat kita mampu untuk memaafkan meskipun kita dilukai. Damai yang membuat dunia ini bertanya, kok bisa sih lu hidup kayak begitu? Kok bisa lu jalanin hidup yang demikian? And at the same time kita bisa menjawab, bukan karena saya yang bisa, tetapi karena ada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita. Damai yang menenangkan badai, yang menolong kita keluar dari segala overthinking kita, anxiety kita, segala pikiran yang negatif dan lain sebagainya. Damai yang membuat kita sadar bahwa di dalam hidup ini ada banyak hal yang gak bisa kita kendalikan dengan tangan kita. Tapi di saat yang bersamaan kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Teman-teman, di dalam sebuah penelitian ilmiah yang saya pernah dapatkan di satu seminar yang saya ikuti, ada banyak sekali jurnal yang membuktikan bahwa sukacita itu punya dampak yang besar bagi tubuh kita. Begitu ya, punya dampak yang besar bagi tubuh kita. Dikatakan bahwa sukacita itu dapat memulihkan sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Sukacita itu juga dikatakan menaikkan imunitas tubuh kita. That's why begitu ya, orang yang bersukacita itu adalah orang yang biasanya tidak mudah jatuh sakit. Ya, makanya saya berusaha sekali teman-teman, setahun ke belakang begitu ya. Saya bersyukur berusaha untuk membangun hidup saya yang jauh lebih baik begitu ya, dengan segala aktivitas yang jauh lebih baik. Dan saya bersyukur begitu, setiap aktivitas itu menopang saya, menambahkan sukacita dalam hidup saya ya. Dan saya gak harus check in di rumah sakit karena saya sakit. Ya, saya waktu itu check in di rumah sakit karena back pain begitu ya. Back pain karena apa? Karena saya salah saya sendiri begitu ya, karena saya kebanyakan duduk. Sisanya bukan karena saya sakit. Ya, tapi beberapa tahun yang lalu begitu ya, long time ago begitu ya. Saya rasanya kayaknya rajin sekali, tiap tahun saya check in. Sampai tiap tahun doa saya adalah, Tuhan kalau bisa tahun ini jangan masuk rumah sakit. Begitu ya. Cuman tahun ini ada sedikit apes begitu ya, karena saya kebanyakan duduk, just back pain. Tapi sisanya badan saya sehat sampai hari ini. Begitu ya. Nah, saya bersyukur teman-teman, sukacita itu yang menopang supaya tubuh saya bisa tetap sehat, begitu ya. Dan ada satu hal yang disampaikan di dalam seminar itu begitu ya. Hal yang sebenarnya logis teman-teman ya, tetapi seringkali nggak kepikiran sama kita, yaitu waktu kita punya hati yang bersukacita. Perhatikan ya, waktu kita punya hati yang bersukacita, di waktu yang bersamaan kita nggak akan bisa punya hati yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Logis ya? Logis ya? At the same time kita gak bisa punya hati yang penuh dengan kekhawatiran kalau kita punya hati yang bersukacita. So teman-teman, Tuhan sudah kasih kita caranya. Ya, Dia kasih kita caranya dan keputusan itu ada di tangan kita. Kita memilih untuk hidup di dalam sukacita atau sebaliknya kita memilih hal-hal yang pada akhirnya menghancurkan diri kita. Saya gak tahu teman-teman apa yang mungkin menjadi kekhawatiran kita hari-hari ini. Mungkin kamu lagi overthinking sama masa depan kamu. Mungkin kamu lagi bingung menghadapi ada konflik di tengah keluarga, di dalam pertemanan. Mungkin keluargamu juga lagi gak baik-baik aja. Mungkin kamu lagi struggle, entah sama hidup kamu, entah sama studi kamu, gitu ya. Dan ada banyak kekhawatiran yang bikin hidupmu hari-hari ini mungkin gak maksimal. Tapi jangan pernah lupa kalau hari ini firman Tuhan kasih kita kekuatan yang paling utama, yang paling kita butuhkan. Hidup memang gak mudah, tapi itu bukan alasan untuk kita menyerah. Karena sejatinya kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Pagi hari ini datang ke hadapan Tuhan. Ceritakan setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan. Setiap kegelisahan kita. Utarakan itu semua di dalam doa dan ucapan syukur. Dia Tuhan yang maha mendengar. Dia Tuhan yang telinganya tidak kurang peka untuk mendengar doa-doa kita. Dia Tuhan yang janjinya gak pernah berubah. Yang rela mati di kayu salib justru supaya Roh Kudus itu turun dan bisa menyertai hidup kita. Memberikan kita kekuatan dan pertolongan tepat pada waktunya. Saya mau mengajak teman-teman praise and worship, mungkin boleh masuk. Teman-teman, waktu saya menyiapkan khotbah ini ada satu lagu pujian yang terus muncul di dalam hati saya. Nah, saya bersyukur lagu ini sungguh menguatkan saya di dalam proses saya menuliskan khotbah ini. Nah, saya mau mengajak kita semua menjadikan lagu ini sebagai sebuah doa di dalam hati kita. Jadi sebuah komitmen di dalam hati kita. Dan biarlah apapun keadaan dalam hidup kita, kita bisa tetap punya hati yang sama, kita mencintai Tuhan kita.
yang mencintai kita lebih daripada segala sesuatu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Ku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian ini sama-sama ya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Ku, oh Yesusku. Ku kan menari. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Ku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Tuhan, kami berterima kasih. Kami bersyukur bahwa kalau seringkali kami ragu, seringkali kami mencari 1000 alasan untuk kami tidak bisa bersuka cita. Tapi waktu kami memandang kepada salib Kristus, kalau kami mengingat bahwa Engkau mati buat setiap dosa kami, sejatinya gak ada alasan yang cukup besar untuk kami gak bersuka cita dan gak bersyukur. Bahkan di saat kami merasakan setiap tantangan kesulitan yang ada, di sana pun Tuhan ada. Engkau datang ke dunia untuk menjadi manusia. Engkau merasakan setiap pergumulan kami. Dan di sanalah kami tahu
Engkau bukan cuman Allah yang duduk di atas tahtamu melihat kami mengalami penderitaan itu. Tapi Engkau Allah yang turun ke dunia ini, berjalan bersama dengan kami. Ikut merasakan setiap kesulitan yang kami hadapi. Tuhan, kalau hari ini firman Tuhan mengingatkan kami untuk bersuka cita senantiasa. Kami tahu itu bukan hal yang sulit. Kami tahu itu bukan hal yang mustahil. Karena di dalam-Mu kami bisa bersuka cita. Oleh karena-Mu kami bisa bersuka cita. Dan biarlah kami menari dan bersuka oleh karena Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang jadi pergumulan kami hari-hari ini, yang mungkin membuat hati kami begitu berat, Tuhan yang tahu, Tuhan yang kenal. Dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ajar kami untuk terus menggantungkan setiap pengharapan dan sukacita kami hanya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami berdoa.